Shalom, shalom, malam. Selamat malam Pak Jimmy. Sudah kuliner makanan pedas di Surabaya Pak Jimmy? Nah itulah, saya sebenarnya penggemar makanan pedas, cuma sejak pagi ini kelihatannya ada gejala-gejala batuk dan tenggorokan agak gatal, jadi memang mesti tahan diri dulu ya. Tahan diri dulu. Masih ada hari esok Pak Jimmy. Masih. Iya. Kami mengucapkan selamat datang ya Elis buat Pak Jimmy di Betani Profesional Pak. Ya, terima kasih sudah mengundang dan memberi kepercayaan ya. Terima kasih juga sudah datang di sini Pak. Siap, Kita siap. tuh kayak penutup ya. belum. Masih baru ini ya. Nah, Kalau mau langsung penutup jadi saya suka juga nih, jadi senang juga nih. jangan Pak Jimmy ya. Susah soalnya ngundang Pak Jimmy ya. Benar banget. Nah, Elis dan Pak Jimmy, kan tadi kita udah perkenalan ya dengan Pak Jimmy. Mungkin kan ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. tak apa-apa sih sebenarnya ya. Enggak dong. Sebaiknya kita mengenal ya. Iya benar Nah, banget. tadi juga kan disebutkan di profil Pak Jimmy ada sebagai founder Wow Ministry. Wow Ministry ya? benar. Sebentar, apa betul sebutannya Wow ya? Bacanya benar wow. Betul. Wow Ministry. Apa Betul. tuh Wow Ministry? Iya. Nah, mungkin boleh Pak Jimmy memperkenalkan kepada kita semua yang ada di sini. Ya, jadi Wow Ministry atau Wonders of Worship Ministry itu adalah sebuah organisasi atau memang sudah berbentuk yayasan juga. Organisasi mitra gereja ya, atau istilah yang lebih dikenal itu adalah para church. Ya, seperti STT atau Radio Kristen, toko buku Kristen itu adalah organisasi mitra gereja. Bukan gereja tetapi mendukung dan membantu kehidupan atau pelayanan gereja. Nah, pelayanan kami ini seperti judulnya, seperti namanya sudah bisa rekan-rekan tebak. Jadi memang berkaitan erat dengan worship ya, dengan penyembahan. Jadi memang kami adalah sebuah organisasi mitra gereja yang dipanggil Tuhan untuk membantu gereja-gereja di Indonesia di dalam membekali, di dalam memperlengkapi, di dalam memperkaya tentang pemahaman maupun praktek penyembahan di gereja. Kira-kira begitu. Oke, memang wow banget ya Elis. Wow banget sih. Iya, terima kasih Pak Jimmy untuk perkenalannya. Iya. Nah, sama selarasnya dengan ini Pak Jimmy, misinya Bipro gitu kan. Oh. Iya, kita punya salah satu dari 3 misi ya, yaitu adalah the power of worship. Oh, Yaitu oke. bagaimana kita menggunakan kehidupan kita sebagai penyembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira itu sama dengan apa yang kita mau diskusikan ya. Iya, topik malam kita hari ini ya. Kak, benar. Nah, memang spesifik di dunia marketplace gitu. Benar sekali. Nah, teman-teman juga kita mempersilahkan teman-teman nanti sementara Pak Jimmy dan kami berdiskusi, teman-teman kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh langsung saja nanti di hotline Bipro langsung ditanyakan dan akan juga langsung dijawab oleh Pak Jimmy. Iya benar. Mulai dari sekarang mungkin teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung chat ke WA hotline Bipro ya teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam topik kita ya Pak Jimmy. Yes. Malam hari Masuk ini. aja. Ya, yaitu tentang worship in the marketplace. Nah, mungkin Pak Jimmy, kan kita biasanya itu mengkotak-kotakan nih kayak Elis bilang tadi Pak Jimmy. Oh, kalau worship biasanya di gereja dengan praise and worshipnya, dengan musiknya, Iya. dengan ambience-nya. Nah, kalau pekerjaan ya udah di kantor, di depan komputer. Nah, menurut Pak Jimmy atau bagaimana insight dari Pak Jimmy, sebenarnya esensi penyembahan di dalam pekerjaan itu seperti apa Pak Jimmy? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan pertama, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang kita harus akui bahwa ada semacam pandangan yang keliru ya, yang seringkali kita miliki bahkan sebagai orang Kristen, di mana kita membagi ya kehidupan kita atau apa yang kita lakukan itu menjadi 2 ranah atau 2 area besar ya. Ini seringkali disebut pandangan yang bersifat dikotomis ya. Jadi kita membagi dunia rohani dan dunia non rohani. Katakanlah begitu ya. Misalnya kalau yang gereja, ibadah, baca buku rohani, apalagi nyanyi lagu rohani ya. Pelayanan dan sebagainya, komsel atau FA di sini, lalu kita masukkan itu sebagai rohani. Sedangkan pacaran, bekerja, nonton film, bermedsos, dan sebagainya kita masukkan ke dalam area non-rohani. Nah, berbahayanya adalah ketika kita menganggap yang rohani itu
lebih penting daripada yang tidak rohani. Bahwa Tuhan hanya hadir di area yang rohani. Sedangkan Tuhan tidak hadir dan bahkan Tuhan tidak terlalu peduli dengan yang non-rohani. Nah, ini adalah sebuah pandangan yang perlu kita patahkan ya, rekan-rekan ya. Bahwa sebetulnya seluruh hidup kita itu adalah untuk Tuhan. Ya, jadi mulai hari ini kita perlu membuang jauh-jauh bahwa ada area rohani dan area non-rohani. Setiap jengkal atau setiap aspek hidup kita itu sebetulnya milik Tuhan. Persis seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum kita maju, ya, kau ambil alih seluruh hidupku, ya. Jadi lagu itu bagus sekali. Lagu itu tidak mengatakan kau ambil alih sebagian hidupku. Enggak. Ya, hidup kita buat Tuhan itu bukan hanya pada hari Minggu. Pada saat kita datang ke gereja. Hidup kita itu untuk Tuhan terus Senin sampai Minggu setiap waktu. Termasuk di dalam pekerjaan kita, begitu. Nah, jadi penting sekali kita untuk pertama-tama kita mematahkan itu dulu, ya. Iya, saya pikir kalau kita bicara tentang penyembahan di dalam dunia kerja, ya. Saya ada satu ayat yang saya ingin kita baca sebagai awal dari percakapan kita, ya, itu dari Kolose pasal 3 ayat 23. Mungkin rekan-rekan boleh buka, ya. Kolose pasal 3 ayat 23. Bolehkah host boleh membacanya, Kolose 3 ayat 23? Oh ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, perhatikan ya, rekan-rekan ya. Ayat ini mengatakan apapun. Kalau apapun berarti termasuk semua. Betul ya? Ayat ini tidak mengatakan sebagian gitu, tetapi apapun, segala sesuatu berarti termasuk kerja. Dan yang menarik kalau kita membaca di ayat sebelumnya, sebetulnya ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu bicara tentang nasihat kepada para hamba. Kepada para hamba, ya, di dalam Kolose 3 ayat 22 itu. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu dan sebagainya, baru masuk ayat 23. Ya, apapun yang kamu lakukan. Jadi sebetulnya ayat 23 ini adalah ayat untuk mereka yang bekerja. Hamba-hamba itu kan mereka yang bekerja ya waktu itu ya. Dan jadi kita melihat bahwa di dunia kerja itu Tuhan hadir. Makanya dikatakan bekerjalah seperti untuk Tuhan. Tuhan hadir di situ, ya. Dan bukan hanya Tuhan hadir, Tuhan juga peduli dengan pekerjaan kita. Ya. Dan Tuhan juga sebetulnya sedang berkarya di dunia kerja. Ya, melalui dokter yang menyembuhkan, melalui seorang seniman yang menghadirkan keindahan, melalui seorang terapis atau konselor yang mendatangkan pemulihan mental dan sebagainya. Sebetulnya Tuhan sedang bekerja melalui setiap profesi tersebut. Ya, jadi mulai hari ini kita mesti melihat bahwa setiap pekerjaan itu mulia sebetulnya di hadapan Tuhan. Ya. Pekerjaan yang mulia itu bukan hanya pendeta. Saya seorang pendeta tapi saya berani mengatakan ini. Ya, pekerjaan yang mulia itu bukan hanya pendeta. Setiap pekerjaan yang baik dan benar, yang bisa mendatangkan manfaat buat orang-orang, itu mulia di hadapan Tuhan. Ya, tentu saja pekerjaan yang tidak bertentangan dengan yang tidak berdosa ya. Jadi nggak ada tuh teroris Kristen, ya, nggak ada mucikari Kristen begitu kan, nggak ada gembong narkoba Kristen gitu ya, nggak ada ya. Kalau itu kita memang harus tolak lah ya, kalau pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Tapi intinya setiap pekerjaan itu mulia di hadapan Tuhan. Mungkin kita mulai dari situ dulu ya, konsep dasarnya. Amin. Kita juga bisa meluruskan pandangan yang salah ya. Iya, tentang benar. penyembahan dan pekerjaan. Tadi udah dijawab sama Pak Jimmy. Iya. Nah, tadi juga Pak Jimmy sudah menyampaikan bahwa berarti pekerjaan kita ini adalah penyembahan ya Pak Jimmy ya. Iya, betul. Jadi apa yang kita perbuat adalah merupakan penyembahan kita. Betul. Gitu. Di dalam pekerjaan juga ya. Nah, kita udah tahu esensinya ya Alis dari Iya, benar. Pak Jimmy. Nah sekarang Pak Jimmy, bagaimana kita menjadikan pekerjaan kita ini sebagai penyembahan? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi bagaimana kita menjadikan pekerjaan kita itu menjadi penyembahan? Saya coba memberikan beberapa usulan ya. Yang pertama tentu saja harus dimulai dari kita menyadari pekerjaan kita itu adalah panggilan dari Tuhan. Pekerjaan kita itu adalah kehormatan dari Tuhan. Ya.
Entah saudara adalah seorang dosen, atau mungkin hanya seorang tukang masak di sebuah restoran, atau bahkan mungkin saudara hanya seorang ibu rumah tangga, pekerjaan kita itu adalah panggilan Tuhan. Makanya di dalam bahasa Inggris itu menarik ya, pekerjaan itu bukan hanya profession, tetapi juga vocation. Vocation itu dari bahasa Latin, vocare, yang artinya panggilan. Ya, panggilan dari siapa? Dari Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara jangan pernah merasa minder dengan apa yang kita kerjakan. Ya, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tentu di mata dunia ada pekerjaan yang lebih bergengsi, ya, yang gajinya lebih tinggi dan sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan setiap pekerjaan itu bahkan sesederhana kalau kita dipanggil menjadi tukang sapu jalanan pun sebetulnya itu adalah mulia di hadapan Tuhan. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Usulan saya adalah kita mulai dari pekerjaan itu adalah panggilan dari Tuhan. Jadi bukan sekedar untuk dapat penghasilan. Bukan sekedar untuk aktualisasi diri. Bukan sekedar untuk mengasah hobi dan potensi. Ya, kita bekerja karena memang itu adalah panggilan dari Tuhan. Ya, kita bisa bekerja di sebuah perusahaan, kita bisa bekerja di sebuah tempat, kita bisa bekerja di sebuah profesi, itu karena Tuhan yang menempatkan kita. Kemudian yang kedua, ya, usulan saya adalah mari hadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam dunia kerja tersebut. Apa misalnya? Kejujuran, integritas, kesungguhan, ya. Nah, itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita hadirkan di dalam dunia kerja. Dan yang ketiga, kita harus memperlakukan manusia itu dengan penuh hormat, dengan penuh martabat. Jangan kita memandang manusia itu, klien kita itu hanya sekedar misalnya dianggap hanya sebagai angka. Jangan melihat karyawan kita di kantor itu hanya sebagai mesin produksi misalnya. Ya, jadi kita harus melihat orang-orang yang bekerja dengan kita, klien kita, customer kita, itu adalah orang-orang yang dicintai Tuhan juga. Ya, jadi kita mesti memandang mereka dengan dignity. Mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang penuh dengan kehormatan. Ya, kemudian yang terakhir, bagaimana pekerjaan menjadi penyembahan? Kita mesti berhati-hati dan mewaspadai diri kita, jangan sampai kita menjadikan pekerjaan itu sebagai berhala. Ya, jangan jadikan pekerjaan sebagai berhala. Jadi ini kita lihat nih, ini ada satu ketegangan yang menarik. Di satu sisi kita menganggap pekerjaan itu tidak punya nilai rohani, tetapi di sisi yang lain, ya ini dua ekstrim yang harus kita hindari. Ekstrim yang di sini adalah pekerjaan itu dianggap terlalu penting sampai akhirnya menggantikan Tuhan. Nah, ini adalah ketika pekerjaan menjadi berhala. Ya, pekerjaan menjadi dasar keberhargaan diri kita, pekerjaan menjadi dasar kepastian hidup kita, pekerjaan menjadi dasar dari kebahagiaan diri kita. Artinya kita sebenarnya sedang menggantikan Tuhan. Kita sedang memberhalakan pekerjaan. Nah, itu sebabnya kita mesti ada di tengah. Ya, kita tidak menganggap pekerjaan tidak penting, kita juga tidak menganggap pekerjaan sebagai yang terpenting. Ya, yang terpenting tetap Tuhan. Kita ada di tengah-tengah. Jadi itu cara untuk membuat pekerjaan itu menjadi penyembahan. Ya, bukan sekedar kita datang bekerja, kita duduk dulu berlutut, berdoa gitu ya di kantor kita atau di kubikel kita. Atau bukan sekedar di kantor kita ada persekutuan karyawan Kristen. Semuanya itu bagus. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadikan pekerjaan kita sebagai penyembahan, itu tadi yang saya katakan. Ya, jadi mulailah dari kesadaran bahwa ini panggilan, hadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, perlakukan orang-orang yang di dunia kerja itu dengan martabat, dan sebagainya, begitu. Ya. Ya. Tadi sepertinya ada poin menarik yang saya tangkap. Waktu Pak Jimmy bilang pekerjaan ini jangan sampai menggantikan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang terpaksa bekerja di hari Minggu itu Pak misalnya? Nah, itu kan kayak, waduh jadi nggak bisa ke gereja nanti menggantikan Tuhan, gimana tuh? Iya, iya. Di satu sisi saya sangat bisa memaklumi ya, saya sangat bisa berempati. Karena memang ada kategori atau jenis-jenis pekerjaan tertentu yang mengharuskan kita bekerja termasuk hari Minggu. Ya, misalnya di dunia medis, di dunia hospitality seperti perhotelan, di dunia security, pekerjaan yang ada hubungan dengan pengamanan, yaitu kan tidak mengenal hari libur sebetulnya. Betul. Ya, jadi di satu sisi saya sangat-sangat bisa memaklumi ya kalau memang ada tuntutan pekerjaan yang akhirnya membuat kita harus bisa bekerja pada hari Minggu begitu.
Nah, cuman di sisi yang lain, jadi sebetulnya pertanyaannya bukan begini. Pertanyaannya bukan apakah saya harus berhenti atau tidak pada hari Minggu, begitu ya? Apakah saya harus tetap beribadah atau tidak, gitu? Kita mesti kembali kepada prinsip hari Sabat. Tuhan menentukan di dalam satu pekan itu ada satu hari yang disebut dengan hari Sabat, ya. Nah, memang secara normal atau normatifnya hari Sabat itu adalah hari Minggu, oke. Tetapi di dalam konteks orang-orang yang tadi itu, ya, sebetulnya yang penting adalah kita mesti ada sebuah kesadaran hidup itu harus seimbang. Ya nggak apa-apa lah kalau misalnya Minggu kamu harus kerja, tetapi jangan lupa harus ada keseimbangan. Jangan sampai kerja terus, tetapi tidak ada misalnya waktu untuk kita betul-betul beribadah bersama dengan saudara seiman yang lain. Memang di sini perlu kreativitas, ya. Apa yang saya maksud kreativitas itu begini, ya misalnya kalau kita nggak bisa kerja hari Minggu, nggak bisa ibadah hari Minggu, ya barangkali ya kita cari ibadah yang mungkin ada nggak ya ibadah hari Sabtu, seperti Bipro misalnya begitu ya. Bisa ke Bipro. Bisa ke Bipro begitu ya. Mungkin itu sebagai sesuatu jalan titik keluar, jalan tengah begitu ya. Jadi intinya adalah yang penting harus ada keseimbangan. Ya, jadi dia tetap harus peduli dengan kerohanian dia dan dia harus beribadah dengan sesama saudara seiman, ya karena itu memang perintah Tuhan juga. Bukan pilihan begitu, ya bahwa dia tidak bisa di hari Minggu, it's okay, nggak apa-apa. Ya kita nggak legalistik, kita nggak seperti orang Farisi. Kalau nggak ibadah hari Minggu berarti ibadahmu di hari lain tidak berkenan gitu, nggak juga, ya gitu. Ya kira-kira begitu. Iya Pak. Nah bicara soal ini tadi Pak, kita terpaksa harus memilih ya Pak, antara pekerjaan dan juga mungkin hari di mana kita harus merayakan hari Sabat itu. Ada ada sharing ya, Elis, saksian ya, betul. Saksian. Ada dari satu teman-teman kita di Bipro ini, Pak, yang akan mungkin sedikit sharing tentang kerjaannya dan bagaimana pergumulannya gitu Pak dalam. Wah pas berarti ini. Pas ya Pak ya. Tepat dalam banget. Memilih. Langsung ada contohnya. Langsung ada teladannya, benar. teladannya. Nah sebelum kita memakai teladan itu, mengingatkan lagi buat teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada juga pergumulan yang mau teman-teman sharingkan boleh ya ke hotline Bipro. Nah, boleh kami panggil ya Pak Jimmy buat teman kami. Oh, sudah tersedia. Terima kasih. Iya, baik Kak Rifa boleh maju bersama dengan kami. Boleh kasih tepuk tangan buat Kak Rifa. Terima kasih. Iya, saya geser sedikit ya. Oke, terima kasih. Iya. Silakan duduk Kak Rifa. Kursi panas nih. Iya, kursi panas. Ini kursi panas enggak ya? Iya. Nanti kalau friend dong kalau kursi panas. Iya. Terima kasih Kak Rifa sudah mau hadir dan sharing, ya kan? Ini nggak bosan semua kalau lihat Kak Rifa, ya kan? Ya, aku takut bosen. Ada yang bosan. Nah, Nggak bosan kan lihat itu salah saya? satu pergumulan Kak Rifa, enggak ya? Iya. Nah, Kak Rifa kenalkan ini Pak Jimmy, sudah kenal ya? Iya. Kayaknya Pak Jimmy yang perlu kita Ya, kenalkan ke Kak betul. Rifa, Kak. Nah Kak Rifa boleh sharingkan nggak? Maksudnya Kak Rifanya bekerja di bidang apakah? Saya bekerja di bidang jasa, jadi saya seorang personal trainer. Saya juga coach. PT. Yang kerjanya itu nggak ada hari libur. Nggak Nggak hari libur. Dari Senin ketemu Senin. Jadi ya harus pintar-pintar membagi waktu antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Iya. Jangan sedih gitu Kak. Enggak ya. Nah berarti Agak-agak nervous ya. agak saya. nervous. Nah berarti Kak Rifa ini tadi Kak Rifa udah sampaikan bahwa pekerjaannya setiap hari. Jadi nggak ada waktu spesifik gitu ya. Kayak kita di corporate kan jam 8 sampai jam 5 gitu ya Kak Rifa ya. Nggak ada. Nah sehingga kalau misalkan pas hari Minggu atau ini kebetulan libur ya Kak, Sabtu ini. Harus meliburkan Harus diri meliburkan karena diri. saya cinta Bipro. Iya, asik. Luar biasa sekali. Nanti dapat buku Pak Jimmy ya, dapat tanda tangan Pak Jimmy. Gratis Pak. Gratis Pak buat saya Pak ya. Terima kasih loh Pak, makasih. Nanti dong. Iya. Oh iya, oke. Nah bisa diceritakan pergumulannya Kak Rifa gimana? Kak Rifa akhirnya, tadi kan Pak Jimmy bilang balancing ya, harus balance ya.
Gimana Kak Rifa mengatur kembali atau mana yang Kak Rifa pilih sebagai prioritas? Gitu. Kalau saat ini skala prioritas saya adalah bekerja karena saya bersyukur sampai di usia segini saya masih bisa dipakai karena biasanya kalau jasa di personal trainer dan coach itu sekarang tuh banyak yang muda-muda ya kan. Saya sudah umurnya udah perlu disebutin nggak usah ya. Nggak usah, Kak. Iya. Gitu. Jadi skala prioritas saya adalah bekerja untuk saat ini. Tapi kalau untuk pelayanan itu adalah tanggung jawab saya. Saya selalu meluangkan waktu, berusaha banget untuk meluangkan waktu. Contoh kayak Sabtu saya pelayanan di Bipro, terus sekarang ketambahan lagi di pelayanan di umum ya kan. Itu saya benar-benar meluangkan waktu. Tapi untuk skala prioritas sekarang adalah bekerja. Oke. Iya. Nah, mungkin ada sesuatu yang mau Kak Rifa tanyakan kepada Pak Jimmy. Apa ya? Kalau seandainya dalam bekerja, terus crash gitu dengan pelayanan, itu saya harus memilih apa ya Pak? Karena sama-sama, sebenarnya sama-sama penting. Karena kalau di pelayanan itu, saya ngerasa di pelayanan tanggung jawab cukup besar juga. Saya harus hadir di Bipro dan pelayanan di Bipro juga di ibadah umum ya. Cukup besar buat saya itu. Dan kadang suka crash. Jadi kayak seandainya nih contoh nih. Ada tambahan latihan nih dari pelayanan di umum. Tambahan latihan choir. Sedangkan saya di jam itu saya harus bekerja. Itu kadang-kadang saya bingung memilih bekerjakah atau saya ikut latihan kah gitu. Itu harusnya saya mesti gimana ya? Iya. Kakak mesti tanya Pak Jimmy. Iya makanya saya tanya. Oke. Silakan Pak Jimmy. Ya, pertama-tama saya ingin memuji dulu ya. Karena kebingungan itu sebenarnya keluar dari seseorang yang memang punya komitmen yang besar pada dua hal itu. Ya kalau dia komitnya hanya salah satu gitu kan, sebenarnya pasti mudah untuk ngambil keputusan. Ya pasti dia akan ambil yang dia paling komit aja gitu. Tapi kalau kakak bisa bingung begitu ya, berarti memang kakak punya responsibility yang bagus ya, punya komitmen yang bagus pada dua hal itu. Saya tidak tahu ya apakah saya bisa memberikan jawaban yang baku atau memuaskan. Tetapi yang terpikir di kepala saya adalah kalau kita lihat dari sudut ini dulu deh ya, dari sudut apa ya pragmatisnya dulu ya. Pragmatisnya itu begini maksudnya. Misalnya kalau kita harus memilih salah satu ya, mungkin kita mesti lihat mana yang paling efeknya paling kecil katakanlah begitu. Ini dari sudut pandang pragmatis dulu ya. Jadi efek yang paling kecil itu yang mana, yang efek paling besar yang mana kalau kita nggak datang gitu. Ya, misalnya nih, kalau misalnya pelayanan kalau kita tinggalkan, padahal kita adalah satu-satunya key person di situ misalnya ya, nggak ada yang bisa gantiin kita, nggak ada yang bisa backup kita, misalnya gitu. Sementara kalau di dunia kerjaan itu, ya katakanlah masih bisa di reschedule atau apapun itulah, masih bisa digoyang-goyang atau apapun itu gitu ya. Atau bisa minta ganti orang lain dan sebagainya ya, walaupun memang mungkin kita rugi ya karena nggak ada pemasukan untuk hari itu. Saya pikir memang kita mesti pertimbangkan dari sisi itu ya. Efek mana yang paling besar kalau kita tinggalkan ya, kalau kita dalam tanda kutip kita korbankan gitu. Itu dan ya kalau bagi saya sih saya nggak tahu ya, ini kan pekerjaan kayak pekerjaan PT gitu, coach gitu ya. Sebetulnya kan ini pekerjaan yang, apa ya, mungkin saya salah sih. Ini pekerjaan yang sebetulnya tidak terikat kan ya dengan kantor atau apa, misalnya seperti pegawai kantor begitu bukan? Iya nggak terikat, cuman saya itu saya setiap ngajar tuh punya jadwal. Yeah. Jadi satu hari itu sudah ada jadwal saya kemana. Nah kalau saya itu
karena saya jasa, saya harus profesional ya kan. Iya, tentu. Kalau memang jamnya dia harus latihan, saya harus bisa gitu loh. Jadi itu Biti ya, saya juga ngajar di kelas. Nah Iya. kalau di kelas itu saya nggak mau kan harus ikut, kayak contoh saya ngajar di FitHub nih. Iya. Kalau kelas saya nggak ngajar di jadwal saya, kelas itu kosong nggak ada penggantinya. Nah itu kan kalau kosong kan berarti kalau keseringan kosong saya bisa di cut off gitu dari Iya, FitHub gitu iya, loh. iya, iya. Gitu. Iya. Iya. Ya, saya nggak tahu ya bagaimana menjawabnya dengan memuaskan ya. Tetapi saya jadi terpikir begini, ini nggak langsung direct ke pergumulan kakak ya, tapi mungkin buat teman-teman yang misalnya baru mau melamar kerja gitu ya, baru memulai sebuah pekerjaan, mungkin ada bagusnya ya ngomong dari awal kepada tempat kerja kita ya, bahwa Pak, Bu, kalau saya ini kan ada pelayanan di gereja, jadi saya Sabtu setiap jam segini, saya pasti akan lebih ke gereja dan sebagainya. Jadi boleh juga kita ngomong begitu dari awal ya. Kadang-kadang dengan ngomong begitu mungkin ada beberapa perusahaan yang bisa memberikan kita kelonggaran khusus untuk hari-hari itu gitu. Tapi sekali lagi ini tidak langsung menjawab ya untuk yang pergumulan kakak ya gitu. Memang itu butuh, mungkin kalau jawaban klisenya butuh doa ya. Tapi memang harus berdoa juga ya, walaupun ini terdengar klise ya. Tapi memang kita harus berdoa minta hikmat dari Tuhan ya. Ya itu kali ya. Iya. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak Jimmy. Terima kasih banyak Kak Rifa untuk sharingnya. Saya sudah tidak diperlukan di sini? Oh, Oke. iya. Oke, saya akan Terima kasih kembali. banyak, tetaplah menjadi orang yang bertanggung jawab dan Iya. punya komitmen. Iya, Iya. siap. Siap. Sehat selalu Kak Rifa, silakan kembali. Sama-sama. Iya. Terima kasih Pak Jimmy. Iya, Terima kasih. sama-sama. Iya. Kalau sini aja Kak Rifa, kursinya juga ditinggal aja. Jangan dibawa. Jangan dibawa pulang. Kak. Takutnya piti kan. Oh, Jadi kayak, iya. oh iya. Langsung dicontohin Iya ya. benar. Contoh exercise. Iya benar. Terima kasih banyak Kak Rifa. Nah tadi kayaknya ada pertanyaan ya Lis yang masuk ya. Benar, Boleh, sepertinya mulai ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih. Nah, kalau yang barusan kita lewat sharingnya Kak Rifa, kita udah berdiskusi tentang dilema atau pergumulan Iya. gimana memilah-milah antara waktu kerja dan waktu beribadah kayak gitu Betul, ya Kak, atau betul. waktu pelayanan. Iya betul. Nah, sekarang ada lagi nih dilema lainnya. Gini Pak Jimmy, jadi misalkan kita itu ada beberapa yang bekerja di area-area yang mungkin agak dalam tanda kutip beresiko. Nah mungkin kita bisa bacain langsung pertanyaannya Boleh, aja ya boleh. Kak Kinan. Iya. Oke, pertanyaannya, selamat malam Kak, saya izin bertanya untuk talk show bersama Pak Jimmy. Jika di lingkungan kerja saya tercemar dengan dosa, misalnya korupsi dan kebohongan, dan saya mengetahui itu, apa yang harus dilakukan? Sebab firman Tuhan mengatakan, jikalau kita tahu harus berbuat baik, namun kita tidak melakukannya, kita berdosa. Nah, bagaimana ini? Iya. Kadang mungkin ada yang jabatannya apa ya, tidak cukup punya power untuk harus melawan kayak gitu Pak. Jadi Bisa. terpaksa harus ngikut kayak gitu. Terkadang mungkin ada rumor-rumor, oh ini perusahaannya cuci uang, aduh itu kan gimana gitu. Iya. 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 Silakan Mbak Boleh, Ina. boleh. Iya, silakan. pertama kalau kita bekerja di tempat yang udah jelas-jelas ya secara natur bisnis itu bertentangan dengan firman Tuhan ya, atau mengganggu hati nurani kita ya. Kalau menurut saya kita harus tegas, kita harus keluar. Kita harus keluar ya. Misalnya nih, saya dulu punya teman, dia lamar kerja gitu ya, lamar kerja. Sebelum jadi orang Kristen ya, jadi orang Kristen dia itu kerja di perusahaan ini. Jadi perusahaan ini tuh kayak ada klub malam lah begitu ya, di Jakarta gitu ya. Ada hotel, tapi hotelnya sebenarnya hotel yang ya tahulah hotel yang begitu ya. Ada klubnya juga dan sebagainya. Dia sebelum jadi orang Kristen memang udah kerja di situ. Ya, tetapi pas dia lahir baru, dia jadi anak Tuhan,
Hati nuraninya terganggu. Walaupun dia sebetulnya kerjaannya di bagian finance, jadi nggak langsung gimana-gimana. Back office ya, Pak. Back office, betul. Tetapi dia tahu gitu natur kerjaan dia tuh duniawi banget kan gitu ya. Nah setelah jadi anak Tuhan, di hati nurani dia terganggu, dia memutuskan untuk keluar. Dan sempat dia hampir beberapa bulan gitu memang sulit cari kerjaan baru, tetapi dia tidak pernah menyesal dengan keputusan itu. Ya, karena dia bilang, bagi saya yang terutama itu saya tidak mau mendukakan hati Tuhan gitu. Bagi saya hati nurani itu lebih penting. Ya, kalau kita terbiasa membungkam hati nurani, ya itu akan membuat kita tidak bisa lagi punya hati nurani yang jernih. Ya, jadi dia memutuskan itu dan saya sangat salut dengan dia dan saya mengacungkan jempol. Jadi bagi saya itu sebuah keputusan yang baik begitu. Dan puji Tuhan sekarang dia udah kerja di tempat lain dan fine-fine aja gitu ya. Gitu. Ya. Itu tadi ya, Iya. bergumulan di tempat bekerja yang Iya benar. jangan sampai hati nurani kita juga. Nah, tapi kalau saya tambahin sedikit ya. Iya boleh Pak. Tapi seandainya memang kita masih di situ ya, yang pasti kita tetap harus menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah ya. Betul. Ya artinya begini, ya kita pribadi juga harus tetap jujur, kita pribadi juga harus bekerja dengan baik begitu ya. Iya. Kalau masih di situ gitu maksud saya Iya. ya. Tetapi ya sebaiknya sih jangan di situ, keluar aja. Iya. Gitu. Kita berdoa supaya ada pekerjaan lain yang Iya, bisa kita ini ya. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Betul. Iya. Nah, Pak Jimmy bicara soal nilai-nilai rohani tadi Pak Jimmy. Ini ada pertanyaan yang masuk. Belum ya. Apakah worship in marketplace itu berarti kita menghidupi nilai-nilai firman saat bekerja? Ya betul ya Pak tadi. Atau ketika kita melakukan penyembahan atau berdoa, menyanyi, menyembah di tempat kerja. Mungkin ini mengkonfirmasi kembali apa yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Jimmy juga. Iya, ya ini sebenarnya udah dijawab ya. Ini ya paling saya ulangi, ya tentu yang paling penting itu adalah kita menghidupi nilai-nilai firman di dalam tempat kerja kita. Ya, sebab begini, buat apa kita nyanyi-nyanyi setel lagu rohani sambil kerja gitu ya, tapi misalnya pekerjaan kita nggak excellent, ya atau kita ya katakanlah kita korupsi atau melakukan hal-hal yang bisa jadi batu sandungan buat sesama rekan kerja, buat apa begitu? Ya, jadi yang penting itu adalah kita menghidupi itu karakter Kristus, nilai-nilai kerajaan Allah, kita bawa manfaat yang baik kepada tempat di mana kita bekerja. Ya, sebenarnya saya langsung teringat dengan contoh paling bagus di Alkitab itu Yusuf. Yusuf ya kalau saudara-saudara baca di dalam kitab Kejadian itu, kita tahu Yusuf itu kan dibuang oleh saudara-saudaranya, lalu dia di Mesir dia menjadi ART, menjadi budak gitu ya, di rumahnya Potifar. Betul. Tetapi menarik sekali di dalam kitab Kejadian dikatakan walaupun Yusuf di sana ya, Yusuf itu tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak komplain, aduh kenapa gue begini nasibnya begitu kan, dia mengasihani diri sendiri, self pity ya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Yusuf justru di tempat itu dia tetap bekerja dengan baik. Dan yang menarik adalah kitab Kejadian itu mengatakan, Kejadian 39 kalau saya tidak salah ingat, apa 37, dikatakan berulang-ulang Tuhan menyertai Yusuf. Berulang dikatakan itu. Tuhan menyertai Yusuf saat dia bekerja di rumah Potifar. Dan saking excellent-nya Potifar sampai angkat dia jadi kepala rumah tangga. Nah seharusnya kita seperti itu. Ya kita harus seperti itu. Kita menghadirkan karakter yang baik, menghadirkan karya yang terbaik di tempat kerja kita. Ketimbang ya kita nyanyi dan segala macam, tentu itu oke nggak apa-apa. Dan juga jangan sampai ganggu waktu kerja ya. Ya, boleh aja misalnya kita waktu sebelum mulai pekerjaan kita duduk tenang di hadapan Tuhan, kita di meja kita berdoa 1 menit begitu ya. Jadi jangan juga bentar-bentar doa malah ganggu pekerjaan ya. Ntar malah jadi blunder itu kan, jadi blunder ya. Bos kita suruh kita ngerjain laporan cepat-cepat, tunggu ya bos saya mau berdoa dulu. Ya itu jadi malah blunder begitu kan. Ya jadi bagi saya juga kita mesti paham tentang hal ini gitu ya. Ya itu tadi ya seperti slogan Bipro ya, apa? Be success, be professional. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kebaikan perusahaan di mana kita bekerja. Untuk orang-orang yang kita layani di dalam dunia kerja.
Jadi bukan be success for our own self, tapi for other people. Be professional, itu dalam artian supaya kita bisa menjadi berkat besar bagi orang lain gitu. Bukan sekedar supaya karir kita melesat, bukan sekedar supaya gaji kita naik ya, tapi supaya orang-orang yang ketemu kita, orang-orang yang hire kita, klien kita semua, mereka tuh bisa punya semacam apa ya, wow kerjaan dia bagus, wow dia sangat bertanggung jawab, wow dia sangat committed, seneng banget deh kalau sama dia. Nah itu, ya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin Kak. Ini ada pertanyaan lagi. Shalom Pak, perkenalkan saya sebagai karyawan di salah satu perusahaan di mana pekerjaan yang saya tangani tentang kekaryawanan. Apa yang harus HRD saya ya, lakukan? HRD ya. Iya semacam benar, HRD. sepertinya begitu Pak. Apa yang harus saya lakukan ketika nilai Kristiani tidak sejalan dengan kebijakan owner? Selain itu juga terkadang saya terpaksa harus melakukan PHK ke karyawan dikarenakan like dislike bukan karena performa kerja. Apakah saya berdosa karena sudah melakukan PHK? Saya lakukan sebagai profesional kerja atas perintah owner. Terima kasih sebelumnya. Iya. Oke, ini kebetulan saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan saya HRD. Kan saya sarjana psikologi kan lulusannya kan. Oh iya, jadi saya benar, biasa jadi saya pernah mas. HRD di Astra sama di Sinarmas begitu ya. Kalau menurut saya sih sekali lagi kembali lagi ke hati nurani kita ya. Kalau betul-betul hati nurani kita terganggu ya. Sampai taraf betul-betul kita merasa kalau ini dilanjutkan terus apa ya, kita juga bekerja seperti tidak ada damai sejahtera begitu ya. Kita juga ada guilty feeling. Ngomong-ngomong guilty feeling itu gak enak loh. Iya, betul. Rasa bersalah itu gak enak ya. Ya kalau menurut saya boleh pertimbangkan lah kalau memang ini akhirnya terus nabrak ke hati nurani kita, bikin kita nggak damai dan segala macam itu ya, dan rasanya tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau menurut saya, pendapat saya boleh dipertimbangkan, coba cari tempat kerja yang baru aja Oke. gitu. Soalnya kan dia bilang atas nama profesionalisme kan tadi Pak Iya, ya. betul. Memanglah kita perlu banyak doa juga di tempat Benar. kerja kita ya. Iya. Minta hikmat lah ya Minta sama hikmat, Tuhan betul. juga. Mungkin pertanyaan berikutnya Kak Kirnan. Iya, ini sudah, ini sekarang mungkin di mata seorang sales ini Pak ya. Saya nggak tahu apakah sudah ini, saya bacakan saja ya Pak Jimmy. Saya seorang sales di mana pekerjaan menuntut seringnya memperkatakan white lie. Wah ini ada lagi. Saya taunya white chocolate ya. Oh, iya. Tahu kalau white Enak. lie ini ya. Maksudnya istilah bohong untuk kebaikan gitu Pak Jimmy katanya gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah white lie ini diizinkan sebagai seorang Kristiani gitu Pak? Dan Iya. jika tidak diperbolehkan, apakah ada masukan dari Bapak untuk menghindari kita melakukan hal tersebut begitu Pak? Namanya juga white lies ya. Iya. Yang kita mesti lihat itu bukan white-nya, Tapi lies-nya. Iya, iya benar. Kayak apa itu, apa sih ada yang black magic sama apa itu white magic ya. Iya. Judulnya kan sama-sama magic, sama-sama okultisme, sama-sama roh jahat itu ya. Ya sebenarnya kalau mau ngomong dari standar firman Tuhan ya white lies ya adalah lies ya. Kebohongan adalah kebohongan gitu ya. Jadi ya sekali lagi kalau buat saya sih, kalau betul-betul hati kita mau menghadirkan nilai kerajaan Allah, karakter ilahi, dan hati nurani kita terganggu terus begitu ya. Menurut saya memang kita harus tegas juga sih. Harus tegas gitu. Tegas dalam artian, saya nggak tahu ya, apakah pindah jangan jadi sales lagi dalam hal itu, atau pindah kerjaan atau apa begitu. Ya tapi intinya memang harus ambil keputusan untuk menjaga diri kita, hati nurani kita, dan nilai-nilai kerajaan Allah itu harus kita jaga itu. Ya. Oke Pak. Begitu ya teman-teman yang Iya, yang white lies, white lies-nya. Semuanya sama aja, tetap Iya. lies gitu ya. Iya ternyata kita jangan fokus ke white-nya gitu ya. Kayak baju Benar. kita Nanti hari jadi ini ya. white chocolate. White chocolate. Ya tapi tetap teman-teman ada pilihan buat kita ya Pak Jimmy ya. Iya, untuk melakukan apa yang benar gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya ya Pak ya.
Bagaimana membedakan atau meluruskan diri kita saat bekerja agar performa yang kita tunjukkan itu bukan untuk mendapat apresiasi, pujian, atau notis dari atasan, melainkan semata-mata performa itu sebagai wujud pelayanan kepada Tuhan, yaitu bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi mungkin kadang kita nggak sadar gitu ya Pak, ada di dalam lubuk hati kita yang terdalam itu sebenarnya tujuan kita udah melenceng gitu. Gimana ini caranya kita supaya peka gitu? Ya sebetulnya gini ya, memang ini tricky. Memang di dalam dunia kerja itu kan ada sistem penilaian juga. Tentu saja kita di dalam bekerja itu kita mesti tahu juga ya sistem penilaian itu, terus ya kayak KPI-nya segala macam itu kan kita juga mesti tahu, kita mesti capai juga target-target. Jadi di dalam hal ini ya ya katakanlah memang kita memang menginginkan ada sebuah penilaian yang positif gitu ya dari HRD atau dari atasan kita langsung, dari customer kita gitu. Dan bagi saya itu nggak apa-apa, itu wajar ya. Dan harusnya memang begitu. Betul. Karena pilihan lainnya artinya apa? Artinya kita sembarangan gitu kerja. Artinya kita underachieve, kan enggak juga. Iya. Sekali lagi kesaksian hidup kita kan di dunia kerja itu termasuk ketika kita bekerja dengan baik. Betul. Iya kan, jadi bagi saya itu nggak masalah. Nah, mungkin tips praktis dari saya adalah begini. Itu sebabnya ketika kita bekerja atau ketika kita mendapatkan penghargaan atau kita mendapatkan promosi atau mendapatkan kenaikan, jangan lupa bersyukur. Iya. Jangan lupa bersyukur. Terdengarnya sederhana ya, tetapi disiplin bersyukur itu adalah disiplin rohani yang selalu mengingatkan kita bahwa sumber itu adalah Tuhan. Makanya kita bersyukur sama Dia. Sumber itu adalah Tuhan. Kalau kita bisa dapat promosi ini, bisa dapat ini dan itu bukan karena kuat gagah kita sendiri. Tapi karena memang Tuhan yang izinkan, Tuhan yang bawa kita sampai ke titik itu. Jadi disiplin bersyukur itu menurut saya jangan pernah ditinggalkan. Sekalipun kita udah di level seberapa tingginya, sekalipun kita sudah berpengalaman, disiplin bersyukur itu nggak boleh kita lupakan itu. Karena itu selalu menjaga kesehatan rohani kita untuk selalu melihat you are the source. I cannot do anything without you gitu. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan gitu. Semuanya adalah Tuhan ya pusatnya. Benar Gitu. banget, sumbernya. Nah, ya Pak Jimmy. Ini ada satu pertanyaan menarik yang masuk Pak Jimmy. Dari tadi kan kita membicarakan tentang, ya ini dia Pak, tentang worshiping di marketplace gitu Pak ya. Tapi gimana kalau misalkan di lingkungan kerja itu kita sendiri yang anak Tuhan Pak gitu. Ya kayak Yusuf dong. Kayak Yusuf tadi ya. Iya Benar dong. juga ya. Kayak Yusuf, bahagialah, bersyukurlah. Berarti Anda mendapat kehormatan dari Tuhan, ya menjadi wakil Tuhan di tempat kerja itu. Di tempat itu. Ya, jadi ini sebuah kehormatan, sebuah kepercayaan dari Tuhan. Memang di sisi yang lain juga ini adalah sebuah tantangan tersendiri. Iya. Nah itu sebabnya jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, untuk menjadi terang dan garam di dunia kerja ketika kita doang yang jadi anak Tuhan, ya kita harus mengandalkan benar-benar sepenuhnya pada Tuhan gitu ya. Tapi menurut saya ini justru menjadi menjadi sesuatu kesempatan yang sangat precious. Ya, seorang diri anak Tuhan di tempat pekerjaan itu tampilkan dong karakter Kristus. Ya kan? Nyatakan dong bahwa Anda adalah karyawan yang baik. Ya, jadi benar-benar itu sesuatu yang justru sangat strategis untuk mempersaksikan iman Kristen itu. Kalau memang kita sendiri di dunia kerja sebagai anak Tuhan begitu ya. By the way, saya ingin menambahkan satu catatan kaki ya. Boleh. Bukan berarti yang bukan anak Tuhan itu kerjanya nggak benar ya. Iya. Banyak yang bukan Kristen kerjanya jauh lebih benar daripada orang Kristen. Banyak. Justru disitulah menjadi semacam reminder buat kita gitu. Ya, banyak yang bukan Kristen yang kerjanya bagus, yang bertanggung jawab, yang punya etika, dan sebagainya gitu. Jadi apalagi kita sebagai anak Tuhan, seharusnya kita itu lebih lagi. Saya bukan memberikan pressure ya, tetapi kayak semacam ada semacam sense of awareness, semacam kesadaran yang lebih lagi gitu. Kan mereka mungkin bekerja begitu profesional, alasannya berbeda dengan kita, bedanya di situ aja. Iya. Ya, alasan kita adalah untuk memuliakan Tuhan kalau kita adalah anak Tuhan. Secara lahiriah mungkin sama-sama bagus. Ya, bahkan mereka bisa lebih bagus, tapi alasan yang beda.
Karena kita ingin memuliakan Tuhan seperti Kolose pasal 3:23, apapun yang kamu lakukan bukan seperti untuk manusia saja, tetapi untuk Tuhan. Ya, ketika kita masak kue tiaw, ketika kita bikin laporan, ketika kita ketika kita bikin sketsa, ketika kita bikin desain, seperti untuk Tuhan. Gitu. Ya. Iya. Mari anak Tuhan yang sendirian di tempat kerjanya tadi, Semangat. ini jadikan semangat ya buat kalian, kesempatan yang sangat luar biasa yang dari Tuhan ya. Iya, Nah, ini ada, wah ini Pak, pertanyaannya. ini pertanyaan dan mungkin sedikit agak curhat ya ini ya. Iya, tapi mungkin kayaknya relate dengan Relate. banyak orang kali Iya. ya. Pak, gimana kita mau menjadikan pekerjaan kita menjadi penyembahan kalau atasan kita tuh tiap hari emosi, ngamukan, Surabaya sekali ya, ngamukan dan bahkan marahin staf di depan sesama stafnya gitu Pak. Ya itu kan gini loh, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah itu jangan tunggu situasi enak. Nah itu dia. Seharusnya kan dalam segala situasi toh. Iya. Iya kan? Menjadi saksi Kristus masa dalam keadaan enak? Yang enggak dong. Menjadi saksi Kristus itu dalam segala keadaan, enak gak enak gitu. Iya. Malah saya mau mengajak kita melihat dari satu perspektif nih. Justru jangan-jangan kita dikasih bos yang kayak begini sebenarnya lagi mau menguji kita itu, menguji karakter kita. Sebab kesabaran kita tidak akan pernah teruji kalau kita gak pernah ketemu orang yang gak enak. Betul gak? Kalau kita ketemunya sama orang yang enak melulu, bagaimana buah roh kesabaran bisa diuji? Bagaimana buah roh kesabaran bisa bertumbuh? Kalau kita ketemunya orangnya enak terus. Betul gak? Iya kan? Nah kalau kita mau jadi orang yang lebih sabar, ya jangan-jangan memang Tuhan kadang-kadang izinkan kita ketemu sama orang-orang yang nyebelin. Tapi disitulah kita justru diuji. Justru disitulah kita lagi dibentuk sama Tuhan gitu. Nah jadi gini loh, bos kita boleh ngamuk, bos kita boleh nyebelin. Ya itu kayak filmnya siapa itu, ada tuh yang ada bos menyebelin tuh yang kepalanya botak tuh si Reza Rahardian itu ya kan. Stupid boss. My Stupid Boss itu. Iya. Pokoknya keadaan bisa nggak enak, tapi yang penting itu adalah respons kita. Respon kita. Kita nggak bisa ngendaliin keadaan, kita nggak bisa ngendaliin bos, kita nggak bisa ngendaliin orang lain. Kita bisa mengendalikan respons kita kepada keadaan itu. Dan respons yang benar harus selalu keluar dari nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan dari balas dendam, bukan dari lu beli gue jual atau apapun itu ya. Lu jual gue beli gitu ya. Bukan dari karena kita nggak suka, sentimen pribadi, bukan. Tapi dari nilai kerajaan Allah. Gitu. Iya. luar Bagaimana biasa kita sih. merespon ya Alis ya. Nah, itu lebih penting. Itu lebih Iya. penting. Kita Da- cuma bisa kontrol respon kita. Betul. Dan percayalah ketika kita belajar memiliki respons yang baik, sebenarnya diuntungkan tuh kita. Because we are becoming a better person. Oke. Karena kita menjadi orang yang lebih baik pada akhirnya. Gitu. Ya. Iya. Sebenarnya tanpa sadar ya. Iya. Akhirnya kita Iya. menjadi orang yang lebih baik. Pasti lebih tahan uji ya kan nantinya. Iya. Iya Oke, Pak Jimmy. selanjutnya. Nah tadi itu beberapa mungkin dari teman-teman profesional di tempat kerja. Nah ini ada satu, panjang ya. Mungkin karena ini adalah ibu rumah tangga sehingga agak panjang pertanyaannya Pak Jimmy. Enggak ya, saya enggak bercanda ya, bercanda. Iya, jadi Oh, bagus. Pak Jimmy, saya seorang ibu rumah tangga, 2 anak saya masih balita. Saya sebagai admin, marketing, stocking, kasir dan lain-lain. Karena hehe-nya nggak usah ya. Karena, aduh saya ke distract ya. Karena saya sambil merintis membuka toko di rumah Pak Jimmy. Setiap hari saya selalu bangun jam 3 pagi untuk memulai semuanya. Dan sampai malam pun masih ada saja yang harus saya lakukan. Saya cuma bisa menyembah Tuhan sambil melakukan aktivitas toko dan rumah. Dan mandi di mobil dan semuanya gitu ya. Pak Jimmy, sudah ya. Apakah itu semua berkenan Pak Jimmy? Oh tentu saja. Tentu saja itu sangat baik ya. Sangat baik dalam arti ini adalah sebuah usaha yang terkesan kecil, sederhana. Tetapi sebuah usaha yang dia lakukan supaya dia tetap connect sama Tuhan kan. Sangat baik, saya sangat apresiasi apa yang dilakukan ini. Thank you udah memposting pertanyaan ini. Menurut saya ini bukan pertanyaan, ini malah lebih karena sebuah sharing ini. Iya. Ya, ini teladan ini. Ya, bagaimana kita tetap connect sama Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan.
Saya teringat dengan satu tokoh gereja ya, namanya Brother Lawrence. Brother Lawrence. Dia seorang rahib yang hidup di abad 16. Dia pernah menulis sebuah buku kecil yang terkenal sampai sekarang ya, buku bicara tentang spiritualitas kekristenan, yaitu The Presence of God. Ya, hadirat Tuhan. Nanti saudara-saudara bisa lihat di internet ya. Rasanya itu sudah public domain, jadi sudah gratis, saudara bisa dapat ya. Tapi intinya adalah mirip ini, kesaksian ini mirip dengan Brother Lawrence. Jadi Brother Lawrence itu bukan seorang pengkhotbah hebat pada zamannya, dia bukan seorang pemimpin gereja, dia bukan seorang pengajar yang ada di dunia akademik gitu yang dihormati. Enggak, Brother Lawrence itu adalah seorang rahib yang bekerja di dapur biara. Jadi kerjaannya itu nyuci kuali, masak makanan tiap pagi, memerah susu sapi setiap hari ya. Tetapi di dalam buku itu dia sharing, dia kesaksian, dia bilang begini, waktu saya mencuci kuali itu saya memuji Tuhan. Waktu saya memerah susu sapi, saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Dan Tuhan disenangkan ketika saya memerah susu sapi dengan sebaik-baiknya. Ya, wah itu indah sekali. Ya jadi bagaimana kita sungguh-sungguh menghayati hadirat Tuhan itu di setiap waktu. Jadi gini, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu ada di mana-mana dan Tuhan ada kapanpun, maka setiap waktu itu adalah holy time. Holy time itu bukan hanya 2 jam di gereja pada hari Minggu. Holy time itu every second of our lives. Ya, ketika kita tahu Tuhan hadir, kita connect dengan Dia, kita melakukan sesuatu untuk Dia. Apapun itu, ya. Dan tidak ada tempat yang tidak holy, karena Tuhan ada di situ. Jadi Holy Land itu bukan hanya Yerusalem. Madiun, Klaten itu juga Holy Land. Ya, Surabaya Barat, Surabaya Timur itu juga Holy Land. Bekasi itu juga Holy Land. Betul. Karena di situ Tuhan hadir. Dan kita bisa menyenangkan Dia dimanapun dan kapanpun. Jadi bagus ini, teruskan. Bukan hanya berkenan, bagus. Ya, teruskan gitu. Ya. Siap. Terima kasih ya Ibu, di mana saja Ibu duduk. Ya, mari teruskan Ibu apa yang sudah Ibu lakukan selama ini karena Ibu sudah menyembah Tuhan dalam segala kegiatan Ibu. Dan Tuhan disenangkan ya Pak Jimmy. Saya mau tambahin sedikit aja Boleh ya. Pak, silakan. Walaupun saya bilang ini bagus, tapi juga jangan sekali lagi kita mengambil kesimpulan yang keliru lagi ya. Bukan berarti, oh kalau saya tidak bernyanyi sambil kerja berarti kerjaan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Enggak, tetap enggak apa-apa. Kita kerja sambil, masa kita bikin laporan keuangan sambil nyanyi, ntar salah dong. Iya benar Pak. Kita lagi ngitung, kita sebagai civil engineer, kita lagi ngitung konstruksi, ya kan? Main gitar, Tapi sambil gitu. main, sambil nyanyi, ya nanti salah hitungannya, nanti bangunan roboh tuh, ya kan? Kita tanggung jawab deh ya, berapa puluh orang meninggal nanti. Ya intinya bukan berarti kita harus memuji Tuhan jadi langsung itu jadi bagus, berkenan di hadapan. Enggak, pekerjaan kita pokoknya kalau kita kerjakan tanggung jawab, walaupun kita nggak sambil nyanyi itu juga berkenan di hadapan Tuhan gitu maksud saya. Itu yang saya bilang, jangan kita pisahkan rohani dengan non rohani. Seolah-olah yang non rohani itu mesti ditempelin sama yang rohani, pekerjaan harus ditempelin dengan nyanyian gitu ya, baru ini jadi rohani. Enggak, dua-duanya sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Iya. Kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Yes. Baik Pak. Ada lagi pertanyaan di kamu Alis? Sepertinya udah habis. Kalau dari saya sepertinya sudah terjawab dengan lengkap ini. Ya mungkin sebetulnya ini masih banyak Pak Jimmy, cuman memang Iya. seperti biasa waktunya Pak Jimmy. Yes. Memang ada keterbatasan waktu itu. Nah Pak Jimmy mungkin sebelum kita Keterbatasan waktu dan keterbatasan pembicara. Karena sebetulnya beberapa pertanyaan tadi itu sebenarnya ranahnya adalah etika kerja. etika kerja. Etika kerja. Nah mungkin suatu hari boleh kita bikin talk show lagi sebagai lanjutan. Tapi khusus fokusnya etika Kristen di dunia kerja. Ya kayak urusan white lies tadi. Ya itu sebenarnya boleh nanti undang pembicara yang memang mendalami tentang etika Kristen. Baik. Ya karena itu memang ada ilmunya sendiri katakanlah begitu. Ya jadi etika Kristen tuh. Gitu. Ya, tapi juga tidak mengurangi bahwa Pak Jimmy juga memberikan insight yang luar biasa pada malam hari ini. Syukurlah, ya. syukurlah. Iya. Nah, Pak Jimmy mungkin sebelum kita mau menutup atau mengakhiri, ada beberapa kesimpulan buat teman-teman di sini Pak Jimmy, dan tentunya mungkin ada best practice atau call to action buat teman-teman di sini bagaimana kita menjalankan atau melakukan penyembahan di marketplace. Iya, saya sebenarnya sudah catat itu ya.
Iya, Sebentar saya buka dulu contekannya. boleh Pak. Ya, jadi bekerja, mencari uang, membangun karir itu bukan dosa. Oke. Bahkan itu bisa menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Nah, kuncinya itu adalah hati kita. Apakah hati kita tetap terarah sama Tuhan? Apakah hati kita tetap bergantung sama Tuhan? Apakah hati kita tetap sadar bahwa Tuhan itu hadir di dalam pekerjaan kita? Atau hati kita sudah melekat misalnya menjadikan pekerjaan, karir, jabatan, posisi, gaji itu sebagai yang lebih utama daripada Tuhan. Ya, jadi itu sebenarnya penentunya. Apakah kita terikat dengan itu semua atau sungguh-sungguh kita masih mempersembahkan pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan saya tutup dengan beberapa kalimat ya. Jadilah penyembah bukan hanya di gereja, tetapi juga di meja kerja, ruang rapat, kelas, toko, rumah sakit, studio, dan setiap tempat Tuhan mengutus kita. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan hadir di marketplace, karena jawabannya sudah jelas terang benderang, Tuhan hadir di marketplace. Pertanyaannya adalah, apakah saya, saudara yang ada di marketplace itu, sudah dan selalu menjadi wakil Tuhan di dalam marketplace. Jadi Tuhan hadir di marketplace melalui setiap diri kita, anak-anaknya. Itu. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Pak Jimmy. Teman-teman, mengingatkan kita kembali ya. Benar, ya jadi itu yang harus kita senantiasa kita Hidupin ya. tanyakan, ya, Kita kita tanyakan. renungkan gitu ya Kak. Yes. Oh ya, ini dari minggu-minggu lalu sebetulnya sudah kita sempat singgung, jadi Pak Jimmy ini juga menerbitkan sebuah buku ya, menulis Iya. sebuah buku. Menulis Iya. sebuah buku. Benar. Nah mungkin Pak Jimmy bisa sekalian menginfokan ke teman-teman tentang bukunya Oh, ini. iya. Mungkin ada yang baru datang hari ini, Iya, nah ini dia betul. bukunya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya ya, saya bisa memperkenalkan buku. Jadi ini buku pertama saya, yang artinya saya sedang lagi menggumulkan ada buku kedua ya, doakan aja. Tapi ini buku pertama saya, terbit bulan Mei tahun lalu, diterbitkan oleh Perkantas Literatur Jawa Timur. Jadi ini sesuai dengan panggilan saya, memang saya mendalami ibadah ya. Buku saya diberi judul Perjalanan Menuju Esensi Penyembahan. Ya, kata kuncinya adalah esensi. Ya, jadi buku ini bukan tentang bagaimana bernyanyi dengan baik, bukan bagaimana bermain musik dengan bagus di ibadah, bukan tentang kepemimpinan ibadah, bukan hal-hal teknis, tapi buku ini bicara tentang esensi. Ya, jadi di dalam buku ini saya coba menjawab 3 pertanyaan penting seputar penyembahan. Apa itu penyembahan? Mengapa kita menyembah Tuhan? Dan bagaimana seharusnya kita menyembah Tuhan? Ya, jadi itu pertanyaan yang berkaitan erat dengan intisari, hakikat, esensi dari penyembahan Kristiani. Dan semua anak Tuhan perlu mengetahuinya. Sebab yang disebut penyembah itu bukan hanya yang di depan ini. Bukan hanya mereka suara merdu, bukan hanya mereka yang pegang mikrofon. Setiap kita anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Setiap kita adalah penyembah Tuhan. Pertanyaannya, waktu kita menyembah, kita ngerti nggak apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita hanya melakukan kewajiban agamawi, jangan sampai kita hanya latah, copy paste dan ikut-ikutan teman, gitu ya. Tapi kita mengerti apa arti penyembahan. Dan buku ini hadir untuk menolong sesama penyembah.